lagi di kami dengan podcast 49. Kita ada tema tentang perundungan. Kita ngundang dua narasumber yang katanya pernah dirundung. Halo. Hai. Kenalin, nama gue Dela Aulia, biasa dipanggil Dela. Oh iya Dela, kan gue belum tahu nih ceritanya nih ya kan. Nah, lu boleh gak sih kayak ceritain nih dari awal lu dirundung tuh kayak gimana, terus siapa orangnya gitu, terus masalahnya apa? Boleh, tapi kalau untuk orang gue gak bakal sebutin pelakunya ya. Awal gue dibully tuh pas SD, kelas 1. Dulu kan SD gue gak pakai kerudung ya, itu juga posisi tempat duduknya masih berdua-berdua. Jadi dulu tuh gue kutuan lumayan banyak. Yang sebangku sama gue ini awalnya nggak kutuan jadi ketularan. Mamanya itu nggak terima, jadi datang ke sekolah bilang ke wali kelas gue pas di kelas 1, katanya minta atur ke tempat duduk rolling. Jadi di kelas 1 tuh kayaknya gue duduk sendiri. Dari situ juga gue udah dikucilin ya, berlangsung sampai gue kelas 6 ya. Tapi di kelas 4 itu ada murid baru, dari situ gue temenan sama si murid baru ya. Dari situ gue cuman punya 3 temen yang benar-benar teman, mau temenan sama gue. Gue juga pernah dikatain fisik sih ya. Bully itu nggak yang fisik doang kan, tapi melalui kata-kata juga bisa. Dulu gue juga kan jerawatan ya. Gue emang dulu tuh gak ngerti, gue nggak bisa ngerawat diri gue sendiri. Gue di depan temen-temen gue, si anak satu ini ngomong ke gue kayak, lu nggak pernah cuci muka ya dia? Parah banget ya, berarti itu termasuk bully Verbal. verbal. Ya dari situ ya gue nggak ngejawab sama sekali karena emang gue tuh nggak bisa ngelawan dulu, gue juga gak berani. Terus yang ngebully gue ini 3 orang, jadi berkelompok ya jatuhnya. Tapi yang ngebully gue banget tuh 1 orang doang, jadi 2 orang tuh kayak cuman ikut-ikutan lah istilahnya. Terus gue juga kena cyberbullying, gue dikatain sasimo, gue dikatain centil di status WhatsApp. Itu lu bisa dikatain kayak sasimo gitu, terus centil itu karena apa? Seingat gue sih waktu hari Rabu ya, itu kan gue bawa topi pramuka. Jadi salah satu teman kelas gue ini ada yang ngambil topi pramuka gue. Ya karena gue kesel digangguin terus, gue samperin dong si cowok ini, gue ambil topi gue. Tapi di situ gue diliatin sama si 3 orang itu, dikatain kayak centil. Tapi lu dibully pernah kayak disuruh-suruh atau di gimana? Gue pernah disuruh ke kantin ya, ngebeliin itulah, mereka disuruh-suruh tapi pakai uang mereka sih. Guru-guru di sekolah lu tau gak sih kalau lu dibully? Enggak, karena gue emang gak berani ngelapor, gue juga takut. Kan biasanya tuh kalau orang dibully kan pasti ketahuan kan kayak ciri-cirinya orang abis dibully gitu kan. Itu kan guru lu nggak tahu ya? Masih guru lu bisa nggak tahu sih kalau lu tuh korban atau siapa pelaku dari korban bullying gitu? Gue nggak tahu ya, mungkin mereka nggak merhatiin karena emang murid mereka banyak kan, nggak gue doang. Oke, kita tadi cerita Dela, kita udah dengerin banyak ya pengalaman dia tentang perundungan. Masih ada satu lagi nih bintang tamu. Oh guys. Hai. Oke, sebelum mulai lu bisa kenalin dulu nama lu nih biar sama kayak dia lah, biar tahu namanya siapa. Ya guys, nama gue Bintang Melani Putri, yang sih paling Bintang aja, kalau enggak ya Bintang sih. Kenapa lu bisa jadi korban? Kenapa sih orang-orang itu bisa ngebully lu sampai lu kayak gini gitu? Lu bisa ceritain gak sih? Gue dibully sih mungkin karena hal sepele sih ya. Jadi waktu dulu tuh waktu SD kelas 1 ya, namanya SD kelas 1 masih bocah banget lah ya, belum ngerti apapun itu, belum ngerti bahaya, belum ngerti dampak apa, lagi KBM belajar. Nah depan gue tuh kan emang cowok ya, terus gue duduk di belakangnya itu ya, nggak belakang banget sih, kayak sekitar baris ketiga gitu. Nah si cowok ini tuh lagi bercanda gitu biasa. Nah gue kan lagi nulis, si cowok ini kayak mungkin jatuh, entah jatuh pokoknya ngenain kayak badan gue gitu kan. Terus ya namanya gue lagi nulis kan pasti kesel ya kan, lagi nulis tiba-tiba slap gitu, kesel gak sih ya? Terus ya gue spontan marah lah intinya, kayak apaan sih lo gitu kan. Nah dia ini nggak nerima gitu, nggak nerima apa sih marahnya gue gitu. Si cowok ini dengan balas itu dia dengan kayak mungkin bisa dibilang kekerasan sih, jadi dia jambak rambut gue. Oh, fisik dong? Iya, langsung ke fisik. Cuman gue disitu kayak udah nggak mau balas karena gue juga nggak mau apa ya, intinya gue dulu tuh kayak culun banget. Terus
takut ngebales yang namanya kekerasan. Besoknya gue kira tuh ya udah Masalah selesai gitu ya. karena hal segitu doang kan. Nah ternyata si cowok ini masih punya dendam sama gue gitu. Dia tuh kayak musuhin gue lagi, kayak tiba-tiba buku gue dicoret, buku gue dirobek. Ya gue tanya dong kenapa sih gitu kan, gue marah kenapa. Nah si cowok ini kayak dengan enaknya bilang karena lu udah kemarin lu udah ngobrol sama gue gitu. Gue lagi diam, tiba-tiba ini gue diri gue tuh diludahin sama dia. Kasar banget. Iya kan? Itu satu orang doang. Itu masih satu. Dia marah, ya gue nangis sih waktu itu karena apapun itu gue emang orangnya nangis, gampang banget nangis. Nah si teman gue ini langsung lapor ke guru, langsung gue bilang ke orang tua gue gitu. Ya besoknya ayah gue tuh nyamperin dia biar nggak ngomelin, cuman kayak ngasih ancaman ringan lah, intinya jangan gini lagi gitu. Jangan gini lagi. Gue kira tuh anak itu tuh udah takut gitu dengan kehadirannya ayah gue ke situ kan. Ternyata enggak, dia masih ngebully gue gitu, dia masih kasar sama gue. Nah terus dari masalah itu bisa sampai masalah sepele itu bisa lu sampai dibully kayak gitu terus-terusan sama dia? Iya, sampai akhirnya mungkin temen gue udah geram banget ya. Temen gue udah ngadu ke guru. Nah pada orang tuanya juga udah dipanggil, udah ngomong ke orang tua gue jangan suruh gini anak, tapi anaknya tuh Terus sampai sekarang lu masih ada dendam pribadi nggak sih ke dia kayak? gue sih gak ada rasa dendam ya, cuman kayak gue ngerasanya kenapa sih gue selalu gitu. Emang salah gue apa? Gue cuman pengen apa ya mikirnya, pengen ngelupain aja sih kelas 4 tuh gue udah jadi ketua kelas ya, intinya dipilih guru lah kan. Karena ada si guru ini tuh rapat, jadi kan kelas nggak ada yang handle dong kecuali ketua kelas. Si guru gue itu ngasih istilahnya apa sih namanya, ngasih tugas ke gue, amanat. Kalau yang berisik itu dicatat namanya, nanti lapor ke saya ya kan. Dulu sering banget kayak gitu ya kan. Nah ya gue mah kayak ya udah sih kayak jalanin tugas gue ya kan. Ya gue catat dong namanya siapa, orang yang sama berisik siapa. Nah ada nih satu cewek yang ngelihat catatan gue. Nah dia tuh nggak terima dengan nama dia tuh gue catat gitu. Terus dia katain gue, apaan sih lo ngaduan banget. Temen lu tuh nerima nggak sih kayak misalnya lu jadi dipilih jadi ketua kelas? Awalnya tuh mereka nerima biasa aja. Bahkan pas kelas 3 itu kita adem ayem aja gitu, kayak nggak ada pertengkaran apapun. Berarti yang gara-gara catatan itu doang? Yes, cara catatan itu doang. Gue mau nambahin sedikit ya. Buat yang masih ngebully orang sampai sekarang, mending lu berhenti sih, karena lu nggak bisa samain mental seseorang sama mental diri lu sendiri. Lu nggak bakal bisa samain gimana kalau orang yang lu bully itu di rumah dapat tekanan juga dari orang tua, dan di sekolah dia juga masih dapat tekanan dari lu. Lu pernah nggak sih mikirin kalau lu di posisi dia? Bahaya banget, apalagi dampaknya ya bisa kayak Dela yang kayak frustasi sempat self harm self harm gitu. Terus kayak Bintang sampai mau beli obat-obatan yang bisa bahayain dirinya, itu bahaya banget. Jadi buat kalian yang masih ngebully-bully gitu mending stop, karena bukan kalian terlihat jagoan ya. Jadi itu jadi ngorbanin orang gitu, kayak ngorbanin mental mereka gitu, nggak baik. Belum aja kena aja. Iya. Karena ngerubah mental tuh susah banget, ngerubah mental menjadi lebih baik itu susah banget. Susah, bener-bener butuh seseorang yang ngertiin buat lo, karena di titik terendah itu kalian nggak tahu rasanya yang dibully gitu. Ngilangin trauma juga nggak segampang kalian ngebalik telapak tangan kayak gini, enggak. Jadi kan kita udah denger ya, sama-sama kita udah denger bareng-bareng pengalamannya Dela dan pengalamannya Bintang tentang di Rundung. Jadi kita mau penutupan guys. Jadi segitu aja video kita kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.